selamat datang di podcast kita bincang-bincang santai mengenai perpustakaan dan juga teknologi perpustakaan. Di sini bersama saya Nadia Kartika Putri dan rekan saya Diana Tawijaya. Ya, rekan saya ini akan saya ajak ngobrol, diskusi mengenai perpustakaan dan juga teknologi perpustakaan. Oke. Menarik sih topiknya ini mengenai perpustakaan dan teknologi perpustakaan. Oke. Iya, sebenarnya topik ini sering dianggap sepele. Banyak yang mikir perpustakaan itu gitu-gitu aja. Perpustakaan ya buku-buku gitu kan. Iya, ada satu hal yang muncul di otak kita saat kita berbicara soal perpustakaan, bahwa suatu tempat yang ada bukunya. Betul? Kumpulan buku-buku ya. Kumpulan buku-buku seperti itu. Nah, tapi itu versi lamanya. Memang benar. Ya itu benar sebenarnya, tapi kurang lengkap. Jadi benar kalau perpustakaan itu tempat untuk menyimpan buku. Tapi bukan hanya menyimpan buku. Kalau menyimpan buku, gudang juga bisa. Apa bedanya perpustakaan dengan gudang? Ya juga sih. Ya. Apa sih perpustakaan itu, Kak? Perpustakaan itu sebenarnya adalah tempat untuk mengelola informasi supaya bisa diakses dan dipahami oleh pengguna. Jadi informasi itu didapatkan dari mana? Ya dari buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Jadi itu yang penting dari perpustakaan itu bukan hanya mengenai koleksinya, tapi bagaimana informasi yang ada dalam buku tersebut itu ditangkap, dicari, lalu dipakai. Seperti itu. Jadi administrasinya gitu, Pak? Ya, betul. Pengelolaannya. Nah, kita bergeser sedikit membahas mengenai teknologi. Dulu kalau kita ingat-ingat, perpustakaan itu sangat terbatas. Betul, ya kan? Dari segi waktunya, ruang tempatnya, terus juga untuk koleksinya itu juga tidak terlalu banyak, lengkap dan banyak ya. Tapi dengan adanya teknologi, sekarang kan teknologi itu menuntut kita untuk serba cepat. Jadi karena memudahkan lah ya. Iya. Dengan adanya teknologi masuk, mulai adanya internet masuk, itu mulai muncul ada yang namanya seperti katalog digital, terus database online, ada e-book yang sering kita akses, terus juga e-journal. Nah, itu karena adanya teknologi tersebut. Jadi bikin akses itu jadi lebih luas seperti itu ya kan? Iya. Oke. Terus bicara soal perpustakaan lagi, ada muncul suatu fenomena menarik ini mengenai perpustakaan. Apaan tuh? Kita bicara soal di kampus ya. Misal ada di kampus ini itu sudah berlangganan dengan jurnal yang mahal. Terus tapi mahasiswanya ternyata itu masih ada yang mengambil kutipan dari blog atau Wikipedia. Gimana tuh? Padahal nggak boleh ya, Kak? Iya, padahal kan aslinya boleh nggak sih? Sebenarnya karena di Wikipedia atau blog itu kan belum tentu kevalitannya ya. Kayak belum ilmiah gitu. Iya, sebenarnya itu belum valid gitu, belum bisa dipertanggungjawabkan lebih gitu kan. Nah, itu mungkin karena ada beberapa faktor. Mungkin yang pertama itu karena mahasiswanya malas, mungkin bisa aja. Soalnya kan kalau di blog, kalau di referensi di Wikipedia atau begitu kan lebih cepet gak sih? Lebih langsung kita mau cari apa langsung ada muncul langsung ini gitu, lebih gampang. Cuma jadi bacanya ya kurang kan. Jadi kayak instan banget ya kan. Tapi sebenarnya kayaknya bukan itu yang krusial, bukan itu penyebab utamanya. Tapi karena mungkin mereka itu nggak tahu caranya masuk ke sistem perpustakaan digital. Bisa jadi. Soalnya saya juga awal-awal juga nggak tahu sih gimana akses Google Scholar, gimana akses Sinta. Bisa mengakses Sinta aja kayak ini aja, soalnya butuh gitu kan. Ya kan. Jadi itu teknologinya itu sebenarnya ada,
tapi jembatannya untuk kepenggunaannya itu kurang. Iya, iya. Jadi percuma kalau ada teknologi tapi penggunanya sendiri itu belum bisa menguasainya. Oh iya, iya, iya. Belum tahu bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Jadi mungkin harus ada bimbingan lagi, ada apa ya? Mungkin kalau di perpustakaan workshop atau apa sih namanya, pelatihan untuk bagaimana cara mengakses jurnal-jurnal gitu, perlu nggak sih harusnya? Perlu banget. Nah, tapi Iya sih. kalau kita bicara ke perpustakaan itu, di sini itu yang memiliki peran penting itu siapa kira-kira? Peran penting dalam Bagaimana mahasiswa atau pengguna itu bisa mengakses teknologi yang ada dalam perpustakaan tersebut. ya berarti pengelola perpustakaannya. Betul, pengelola Iya. perpustakaannya atau yang biasanya kita sebut dengan Pustakawannya. Oke. Ya, di sini itu sebenarnya peran pustakawan itu sering sekali disalahpahami. Banyak itu yang bilang itu kan karena sudah ada Google, pustakawan itu nggak terlalu dibutuhkan. Iya, soalnya lebih instan, lebih enak, lebih cepat, instan, gitu sat kan. buat gitu kan. Peran pustakawan itu pada awalnya itu hanya untuk melayani pengunjung, mungkin dari segi administrasi. Jika mungkin kamu pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku, terus pustakawannya nyatet gitu Iya. kan, kayak input itu biasanya itu seperti itu saja. Tapi karena adanya teknologi, perkembangan teknologi, peran pustakawan ini menjadi lebih kompleks. Iya, Betul. lebih luas lagi. Pustakawan di sini sekarang itu justru dengan adanya Google ya kan, kita bisa mengakses Google itu lebih cepat. Tapi Google itu sebenarnya adalah mesin pencari. Jadi kalau kita akses Google itu banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, banyak data yang muncul di situ, tapi bukan penjamin kualitas. Nah, betul sih. Nah. Jadi kita harus pilih-pilih juga sih, Iya. apakah informasi itu valid atau enggak, ya kan? Iya. Jadi kayak ya pintar-pintar kita lah untuk memilih gitu, memilah ya kan. Nah, dengan begitu pustakawan itu sekarang itu justru berperan yang pertama mengajarkan cara cari sumber yang valid. Itu Ya, betul. itu sebenarnya Penting sih. pustakawan itu juga harusnya mengedukasi hal tersebut Ya, sebagai harusnya. pemegang perpustakaan gitu kan. Terus membantu memilah informasi. Jadi sama juga di situ mungkin pustakawan bisa mengajari mana informasi, dari mana sumber informasi yang valid, yang relevan dan segala macam, mana yang kurang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Terus menjelaskan juga, peran pustakawan itu juga menjelaskan mana sumber ilmiah dan mana yang masih meragukan. Dari situ perpustakaan kampus itu membuat mahasiswa tahu di mana mereka bisa mengambil informasi yang valid gitu. Jadi tidak, meskipun perpustakaan di perguruan tinggi itu bekerja sama dengan jurnal yang mahal, tapi kalau mahasiswanya tidak bisa mengakses, kurangnya pengetahuan bagaimana cara mengaksesnya juga percuma. Ya percuma. Ada teknologinya di situ, cuma Tapi nggak bisa digunakan. Nggak Seperti bisa itu. digunakan dengan baik. Iya sih. Cuma banget kampus udah bekerja sama dengan jurnal-jurnal yang mahal, tapi kita sebagai mahasiswa malah nggak bisa mengaksesnya. Untuk apa kampus mempunyai fasilitas tersebut ya? Iya benar. Jadi di sini itu karena adanya teknologi, peran pustakawan itu pekerjaannya itu berubah, tapi tidak menghilangkan perannya. Seperti itu. Berubahnya dari segi apanya aja nih kak? Berubahnya itu dari segi, yaitu tadi lebih ke mengedukasi kepada para pengguna dengan adanya teknologi. Peran pustakawan itu mengedukasi bagaimana cara menggunakan teknologi yang ada di perpustakaan itu. Jadi seperti itu, tidak hanya membantu untuk urusan administrasi, melayani dan segala macam, menjaga bukunya dan segala macam, tapi perannya itu sedikit berubah ke bagaimana cara mengedukasi penggunaan teknologi itu di perpustakaan tersebut. Nah, karena kan sekarang ini hampir dari semua perpustakaan itu memiliki layanan digital. Betul. Hampir Semua sih. Ada nggak Iya. sih? Nggak ada yang nggak ada. Kayaknya nggak ada sih. Iya. SMP SMA aja udah ada kan. Ya, jadi
sekarang perpustakaan itu sebenarnya sudah memiliki layanan digital, mulai dari opak online sampai layanan tanya pustakawan lewat chat, ya kan? Jadi nggak hanya harus ke mejanya tanya, tapi juga bisa lewat online chat. langsung. Iya. Jadi lebih gampang sih aksesnya ya kan. Iya. Terus kembali lagi, masalahnya itu klasik. Layanannya itu ada, tapi penggunanya nggak tahu ada. Kita coba dari kita sedikit studi kasus di kampus kita nih. Iya. Di UPJB. Di UPJB itu sudah ada layanan seperti kalau kita datang ke perpustakaan itu ada repositorinya, terus ada cara mengakses perpustakaannya itu. Kita tuh datang nggak harus langsung ke rak. Kita nggak harus langsung keliling rak untuk nyari yang buku yang kita cari, tapi kita itu cuma duduk di komputernya di situ, Bisa terus kita nyari apa yang kita cari. Harusnya bisa, cuma awalnya kita kan akhir-akhir ini aja baru tahu bagaimana mengaksesnya kan. Saya kenapa? Ya kita nggak tahu kalau emang bisa gitu. Nah, itu emang kurangnya ini sih apa ya namanya, promosi. Kalau promosi lebih promosi atau edukasi cara penggunaannya ya. Iya sih, itu penting sih. Kita kan juga nggak tahu. Padahal itu sudah memudahkan kita. Iya, tapi kita nggak tahu kalau emang mudah ya. Kita kayak Kita nggak banget perlu gitu. Kita nggak perlu untuk keliling langsung ke rak. Kita nyari buku di rak itu kan, jalan di sana dari ujung ke ujung. Iya. Kita tinggal duduk, terus kita ketik-ketik. Kita nyari buku apa ya. Sudah muncul di situ kodenya, itu udah ada di rak berapa, di rak mana. Itu tinggal ambil. Iya, tapi kita nggak tahu. Jadi ya udah. Nah gitu, kita masih muter-muter ya, masih manual, kita masih muter-muter nyari bukunya. Nah terus kita bahas mengenai otomasi perpustakaan itu sebenarnya membantu banget ya. Untuk peminjaman itu jadi lebih cepat, terus jadi lebih rapi gitu kan. Nggak semuanya itu dengan adanya teknologi semuanya itu nggak harus manual. Jadi itu mungkin bisa mengurangi antrian. Terus juga bisa Jadi lebih banyak juga nggak sih yang mengakses. Jadi kayak mahasiswanya yang biasanya datangnya itu hanya 1-2 orang, hanya itu aja. Tapi kalau emang aksesnya mudah kan, mahasiswa lain juga kayak oh ternyata bisa kayak gini nih gitu. Jadi kayak mahasiswa lain itu oh nyari di sini ternyata ada nih, ayo kesini itu kan makin banyak gak sih yang mengakses malahan. Betul. Terus ya itu tadi, tapi masalahnya kan kalau ada mesin peminjam otomatisnya itu tadi itu banyak pengguna itu yang belum tahu gitu cara makainya. Jadi mesinnya itu ada, kayak aksesnya itu tadi itu ada, teknologinya itu ada, cuma tidak digunakan karena mungkin takut salah dan sebagainya. Kita kayak masih kagok gitu ya kan, terus kita juga belum tahu gimana aksesnya gitu. Terus kalau itu juga sama kalau kita mengakses perpustakaan digital ya kan? Iya sih, perpustakaan digital itu mempermudah, tapi bisa jadi rumit karena kalau tampilannya rumit kadang kan harus ada login gitu. ada login terus jadi susah mau klik ini, kalau klik ini, tapi kan kadang tuh nggak dijelaskan habis apa ya petunjuknya itu kadang nggak jelas. Jadi kita tuh bingung mau buka ini apa login dulu atau gimana, itu kan kadang tuh masih bingung. Terus habis itu cara mencarinya juga kadang tombol untuk mencari aja loh kita bingung di mananya, shortnya di mana gitu kan, nggak tahu gitu kadang. Iya, jadi meskipun teknologinya udah canggih ya kan, tapi kalau tampilannya rumit ya pengunjungnya pasti mundur. Soalnya gimana ya gitu, pasti sih susah ya untuk aksesnya. Terus itu nunjukin bahwa teknologi dalam perpustakaan itu yang pertama itu harus mudah dipahami oleh penggunanya. Selain itu, teknologi yang digunakan di perpustakaan itu juga harus disesuaikan dengan kebiasaan mereka. Jadi kan
ya itu tadi harus simpel-simpel aja tapi memudahkan, enggak Iya. yang rumit banget ya seperti itu. Kadang kalau dipeta-petakan serumit itu kadang kita juga bingung. Tapi kalau pemustakanya bisa jadi emang menggampangkan beliau gitu kan. Tapi kita sebagai pengakses ini bingung kok gini gitu kan. Iya. Jadi ya harus balance antara pemustaka itu juga mudah, kita juga mudah gitu. Pustakawan. Oh ya, pemustaka sama pustakawan. Iya, Betul sih kan, betul. pustakawan sama kita gitu. Iya. Pustakawan, kembali lagi ke peran pustakawan. Nah, pustakawan itu penting untuk mengatur teknologi yang ada di perpustakaan tersebut. Yang paling utama itu sebagai ini ya, untuk mengedukasi pengguna gimana cara makainya, terus membantu pengguna juga gimana mencari sumber. Kalau kita kan teknologi di online ya, itu gimana caranya memilah dan memilih informasi yang didapatkan. Nah, itu juga penting dari Pustakawan. Oke. seperti itu. Terus dari semua pembahasan yang sudah kita bahas ini kelihatan jelas ya, perpustakaan itu bukan soal gedung Iya betul. atau teknologi nyata, bukan hanya tempat Tempat untuk menyimpan menyimpan buku. betul. Lagi-lagi kalau tempat untuk menyimpan, gedung itu Gudang itu juga bisa. Gudang itu juga bisa. Ya udah tinggal taruh doang ya kan. Iya. Tapi bagaimana pengetahuan itu atau informasi yang ada di perpustakaan itu bisa diakses dan dipahami oleh pengguna atau pengunjungnya. Seperti itu. Pustakawannya. Pemustaka. Pemustakanya. Kok bingung sih dari tadi ya, pustakawan sama pemustaka. Aslinya paham, bingung ya. Iya. Teknologi itu alat. Kalau konsepnya kuat, penggunaannya diperhatikan, teknologi itu akan sangat membantu dan memudahkan kita semua, ya kan? Pasti membantu sih, Iya. membantu banget. Tapi bagaimana cara kita mengelola teknologi tersebut dalam konteks perpustakaan ini agar bisa menjadi sesuatu hal yang mempermudah hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, secanggih apapun itu sistemnya, perpustakaan itu tetap akan Ya udah nggak ada gunanya. ditinggalkan. Ya, ditinggalkan ya. Jadi Iya. museum bisa kan gudang lagi, Iya. balik lagi. Di zaman teknologi sekarang itu bukan bagaimana perpustakaan beralih ke perpustakaan digital, tapi bagaimana perpustakaan itu sedang diuji, bagaimana dia itu tetap Bertahan. Iya, bertahan. Dimana perpustakaan itu tetap ada pengunjungnya, tetap ada yang datang ke perpustakaan, tidak hanya orang-orang itu tidak hanya cenderung scroll di internet. Perpustakaan digital yang ada, tapi juga datang ke perpustakaan kampusnya, perpustakaan daerahnya untuk mencari informasi, di mana perpustakaan itu masih tetap digunakan sebagai tempat pencarian informasi. Iya. Begitu. Menarik banget sih. Jadi kita tuh bisa tahu ya, kalau cara mengaksesnya tadi gimana, koleksinya itu banyak atau enggak, ada koleksinya ini, kita butuh buku ini ada apa enggak, itu lebih mudah banget sih kalau emang sistemnya bagus, kita dikelola dengan baik, kita jadi enak. Jadi apapun yang kita butuhkan di perpustakaan tersebut kita ya enak gitu. Kalau tertata dengan rapi gitu ya. Wah, menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini. Kita gimana perpustakaan itu ada di era teknologi yang super cepat canggih sekarang ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam podcast kali ini. Nanti mungkin ada episode selanjutnya lagi Mungkin tentang berbagai hal mungkin. Nanti akan bisa saja. kita buat podcast lagi ya. Stay tune, tunggu terus video kita. Terima kasih untuk penonton. Oh ya, untuk himbauan untuk para penonton, jangan meninggalkan perpustakaan. Betul. Ya, kita harus tetap ke perpustakaan. Kita harus mengunjungi perpustakaan karena perpustakaan itu sumber informasi
informasi, sumber ilmu. Iya. Di situ kita bisa baca, bisa Apapun. akses, iya. Di perpustakaan banyak yang kita butuhkan ada di perpustakaan. Oke, see you. Jangan lupa. Ya, terima kasih semuanya. See you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.